Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Monas Mathematics Online Class bersama Ibu Lelia Fadila. Hari ini kelas 10 SMA IT Insan Sejahtera akan belajar pembelajaran matematika secara online. Untuk itu, kita langsung saja masuk ke menu pembelajaran. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis serta buku catatan. Selagi video ini berjalan, kalian bisa sambil menulis dan merangkum materi-materi yang sudah diberikan. Hari ini kita akan belajar tentang vektor di matematika peminatan. Menu pembelajarannya, pertama ada kompetensi dasar, literasi, materi, contoh soal, dan evaluasi. Nah, kompetensi dasar, siswa dapat menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar vektor dalam pemecahan masalah. Untuk nanti literasinya, itu akan berupa manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada materi, ada penjelasan mengenai subbab yang akan dibahas. Lalu contoh soal, latihan soal-soal terkait materi vektor. Dan yang terakhir adalah evaluasi post-test untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran hari ini. Untuk itu kita langsung saja masuk ke literasi. Jika kalian belajar tentang vektor, kalian perlu mengetahui siapa penemu vektor sebelumnya. Josiah Willard Gibbs adalah penemu vektor pertama kali, di mana ia dulu bersekolah di Hopkins School dan memperoleh prestasi yang luar biasa pada tahun 1854. Ketika ia baru menginjak usia 15 tahun, tesisnya berhasil mendapat gelar PhD dalam bidang teknik yang pertama di Amerika Serikat untuk tesis berjudul On the Form of the Teeth of Wheels in Spore Gearing, di mana ia menggunakan teknik geometris untuk menyelidiki desain optimum untuk gigi. Gelar ini hanya 5 orang saja yang menerimanya di Amerika Serikat dalam berbagai subjek. Pada tahun 1871, ia diangkat sebagai profesor fisika matematika di Yale, di mana sebagai guru pertama yang diangkat sebagai profesor di Amerika Serikat. Selain itu, Gibbs adalah fisikawan dan matematikawan yang banyak menyumbangkan gagasan teoretis termodinamika kimia dalam matematika. Di matematika, ia pun juga menyumbang gagasan mengenai analisis vektor. Nah, ini merupakan salah satu literasi yang perlu kita ketahui tentang bab vektor. Selanjutnya kita masuk kepada materi vektor basis dalam ruang. Jika kita berbicara vektor basis dalam ruang, artinya kita sedang membahas tentang vektor dalam dimensi 3. Nah, dalam suatu koordinat ruang, di sini vektor-vektor dapat dinyatakan dengan vektor basis I, vektor basis J, dan vektor basis K. Vektor basis ini masing-masing merupakan vektor satuan yang searah sumbu X, Y, dan Z dengan pangkal pada titik 0. Secara umum, setiap vektor di dalam ruang dimensi 3 dapat dinotasikan dalam kombinasi linear sebagai berikut. Nah, ini merupakan salah satu notasi untuk vektor di ruang dimensi 3. Di mana vektor V sama dengan vektor basis XI ditambah vektor basis YJ ditambah vektor basis ZK. Jika diketahui sebuah vektor, misalkan vektor U sama dengan ABC dalam bentuk matriks, maka besar vektor dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Di sini dibacanya bukan harga mutlak ya atau nilai mutlak, tetapi dibacanya adalah besar vektor U. Jadi kalau misalkan ada soal dia itu bertanya tentang berapa besar vektor U atau berapa besar vektor P, berarti kita pakai rumus yang ini, di mana akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi kalau misalkan ingat besar vektor, berarti kita harus ingat mengenai akar dari nilai-nilai vektor basis dari vektor tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan skalar. Nah, sebelumnya di kelas juga sudah sempat Ibu bahas yang di ruang 2 dalam dimensi 2. Sekarang bagaimana kalau kita membahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan skalar pada dimensi 3. Nah, di sini misalkan Ibu akan bahas dulu tentang penjumlahan vektor.
penjumlahan vektor. Nah, di sini dimisalkan ada vektor U ditambah vektor V. Nah, jika misalkan vektor U ini terdiri dari sebuah vektor basis A, B, C, dan misalkan di sini vektor V ini terdiri dari vektor basis P, Q, R, maka untuk vektor U tambah vektor V kita bisa buat dalam bentuk matriksnya. Berarti A ditambah P, lalu B ditambah Q, dan C ditambah R. Nah, seperti ini. Lalu untuk pengurangan itu sama. Misalkan ada pengurangan vektor. Untuk vektor U dan V-nya itu sama. Terdiri dari vektor basis ABC untuk vektor U dan terdiri dari vektor basis PQR untuk vektor V. Sehingga vektor U dikurang vektor V itu didapat A kurang P, B kurang Q, C kurang R. Dan yang terakhir itu adalah perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan perkalian dengan vektor yang ada di ruang dimensi 2. Nah, kalau misalkan skalarnya itu berupa M, lalu kita akan mengkalikan M dengan vektor U, sehingga nanti kalian cukup mengkalikan M-nya dengan A, lalu kita kalikan M-nya dengan B, dan kita kalikan juga M-nya dengan C. Jadi ini merupakan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan skalar di dimensi 3. Nah, kita langsung ke contoh soal. Diketahui vektor P sama dengan 3i tambah 6j kurang 3k dan Q sama dengan 2i kurang j tambah 4k. Tentukan vektor P tambah vektor Q. Berarti di sini kita lihat dulu vektor P tambah vektor Q itu kita ubah dulu ini ke dalam bentuk matriks supaya lebih mudah. Berarti 3, 6, min 3. Sedangkan yang ini adalah 2, min 1, dan 4. Berarti di sini tinggal 3 ditambah 2, lalu 6 dikurangi 1 karena positif kali negatif, lalu negatif 3 ditambah 4. Sama dengan, berarti 3 tambah 2 adalah 5, 6 kurang 1 adalah 5, negatif 3 tambah 4 adalah 1. Berarti ini jawabannya ya, atau dapat kita konversi ke vektor basis menjadi 5i tambah 5j ditambah k. Nah, untuk yang pengurangan, nah silahkan ini coba sendiri. Untuk yang perkalian dengan skala juga silahkan untuk coba sendiri, dan yang D juga silahkan untuk coba sendiri. Nanti kita akan masuk ke evaluasi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan untuk bertanya di grup KBM Online. Thanks for watching. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.